Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Triasari dengan NIM 103012300316. Untuk tugas siswa kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi yang mana berguna untuk berimpact lebih kepada ke wanita, yaitu aplikasi Flow, yaitu aplikasi pelacak siklus menstruasi dan juga kesehatan reproduksi. Nah, di sini saya akan membahas gambaran umumnya terlebih dahulu. Jadi, Flow ini adalah aplikasi kesehatan reproduksi wanita yang digunakan oleh lebih dari 250 juta pengguna di dunia. Lalu aplikasi ini tugasnya apa aja? Yaitu bisa melacak siklus menstruasi, ovulasi, kesuburan, itu berdasarkan input data dari setiap usernya. Lalu ada gejala fisik dan juga mood harian, lalu ada insight berbasis AI, dan data prediktif tentang kesehatan reproduksi. Selain itu, Flow juga menyediakan komunitas tapi bersifat anonim, yaitu Flow Community, dan juga edukasi tentang kesehatan wanita, kehamilan, dan juga kesejahteraan umum. Nah, UI-nya adalah seperti ini. Nah, untuk aspek informatikanya sendiri, yaitu saya telah membagi menjadi 5 bagian penting. Yang pertama itu adalah machine learning prediksi, di mana machine learning ini dapat menganalisis data historis menstruasi untuk memprediksi periode dan juga ovulasi dengan akurasi tinggi. Lalu ada data analytics, di mana data ini menggunakan data besar dari jutaan pengguna yang telah diinputkan untuk belajar. Jadi machine learning ini untuk learning, dan juga untuk memodelkan pola siklus dan juga gejala pada tiap usernya. Lalu ada profiling, di mana di profiling di sini, di Flow ini bisa mempersonalisasi insight berdasarkan usia, riwayat siklus, dan juga gejala. Lalu ada privacy mode, di mana ini adalah fitur baru di tahun 2022 yang memungkinkan pengguna menyimpan data lokal tanpa identitas. Lalu juga ada cloud infrastruktur, di mana semua data pengguna disimpan di server terenkripsi berbasis cloud. Nah, lanjut adalah ke aspek sosialnya. Nah, aspek sosial di sini saya membagi 3 bagian besar, yaitu edukasi dan juga destigmatisasi, yaitu mengedukasi setiap wanita terhadap kesehatan reproduksinya sendiri-sendiri. Lalu ada global inclusivity, lalu dan juga ada empowerment. Lalu untuk impact-nya apa saja di masyarakat, yaitu ada di kesehatan publik tentunya, lalu ada empowerment gender, lalu ada inovasi teknologi, dan juga ekonomi digital. Jadi Flow ini menjadi salah satu pelopor Femtech Revolution, yaitu gerakan pengembangan teknologi untuk kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Nah, lalu untuk kemajuan teknologi yang ditawarkan tentunya juga ada etika yang perlu diperhatikan, yaitu saya telah membagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada privacy data sensitif, di mana merupakan data menstruasi dan juga kehamilan bisa digunakan untuk memprediksi status kesehatan reproduksi seseorang. Lalu juga solusinya, best practice-nya yaitu enskripsi end-to-end, di mana lebih melindungi data dari usernya, lalu opsi penyimpanannya lokal atau privacy mode. Lalu ada kepemilikan data, di mana di sini lebih ke siapa sih yang punya data ini, lalu apakah pengguna ataukah perusahaan gitu. Lalu untuk solusinya sendiri adalah kebijakan eksplisit user owns their data gitu. Lalu ada transparansi algoritma, di mana pengguna jarang tahu bagaimana prediksi yang dibuat. Nah, solusinya adalah edukasi dan transparansi model prediksi AI, di mana diketahui bahwa kalau perjalanan AI ini didapati dari data-data yang telah diinputkan oleh kalian gitu. Lalu ada bias algoritmik, di mana model mungkin tidak akurat untuk semua ras dan usia. Lalu solusinya adalah dataset yang inklusif secara global. Jadi menambah dataset entah itu di augmentasi ataupun juga di menambah secara inklusif. Lalu juga regulasi data, di mana ini adalah dikhawatirkan data menstruasi disalahgunakan dalam konteks hukum atau aborsi gitu. Lalu untuk solusinya, komitmen Flow untuk tidak berbagi data dengan pihak ketiga manapun tanpa izin eksplisit dari usernya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Flow. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.